실종 사건으로 위장하려고 했습니까? 제정신이 아니었던 것 같습니다. 죄송합니다. 정류정의 반사회성 인격장애, 즉 사이코패스 여부를 판단하는 검사가 진행됐습니다. Membuka bulan Juni ini, Korea Selatan dihebohkan dengan kasus pembunuhan teman sebaya Busan, yang dilakukan seorang perempuan muda berusia 23 tahun bernama Jong Yo-jung. Semua media lokal Korea tertarik meliput kasus pembunuhan yang dilakukan gadis kelahiran tahun 1999 ini, hingga kemudian menjadi buah bibir bagi masyarakat Korea. Apa yang membuat kasus ini menarik banyak media lokal untuk dibahas dan bagaimana sebenarnya kronologi pembunuhan yang dilakukan oleh Jong? Diketahui Jong Yo-jung membunuh seorang wanita berinisial A berusia 20 tahunan yang ditemuinya pertama kali melalui aplikasi bimbingan belajar. Polisi mengonfirmasi bahwa 2 hari sebelum Jong melakukan kejahatan tersebut, dia menghubungi korban yang diketahui tinggal sendirian, dengan berpura-pura menjadi orang tua yang sedang mencari guru bahasa Inggris untuk putrinya, di aplikasi perantara bimbingan belajar. Pada tanggal 26 Mei tahun 2023, Jong mengunjungi rumah korban di Gyeonggu, Busan. Ia pun datang dengan mengenakan seragam sekolah bekas yang dibelinya dan berpura-pura menjadi siswa yang akan mengikuti les. Namun Jong malah menghabisi nyawa korban seorang diri dengan senjata sekitar pukul 5:30 sore waktu setempat. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku kemudian memutilasinya. Sekitar pukul 10 malam waktu setempat, di Bukgu, Busan, kamera CCTV menangkap Jong Yo-jung kembali ke rumahnya setelah melakukan pembunuhan. Sebelum sampai di rumah, Jong bahkan sempat membeli deterjen dan kantong plastik di toko. Jong kemudian mengemas barang-barang yang diperlukan untuk membuang jasad korban. Jong kemudian kembali ke rumah korban dengan membawa tas travelnya, sambil mengenakan masker dan rok hitam. Keesokan paginya, tanggal 27 Mei tahun 2023, pukul 12:30 dini hari, ia memesan taksi dan meninggalkan tubuh korban di rerumputan di sepanjang sungai Nakdong di Yangsan, Gyeongsangnam-do. Lokasi tersebut dipilih Jong lantaran korban biasanya berjalan-jalan di lokasi, sehingga agar dipercaya kalau korban disangka menghilang. Lokasi jasad berada sekitar 10 km dari rumah korban dan dekat dengan kawasan pejalan kaki, dan biasanya banyak warga yang lalu lalang, namun cikal bakal korban ditemukan bukanlah di lokasi tersebut. Masih di tanggal 27 Mei pada pukul 1:30 dini hari, sopir taksi yang melihat koper berlumuran darah yang dibawa Jong, kemudian memutuskan melaporkan kecurigaannya terhadap Jong pada pihak kepolisian. Pada pukul 6 pagi, Jong Yo-jung ditangkap oleh polisi saat menerima perawatan di sebuah rumah sakit karena sakit perut. Polisi selanjutnya mengidentifikasi temuan jasad di dalam tas hingga kemudian berlanjut dengan temuan sisa potongan jasad di rumah korban. Menariknya dari kasus ini, bila mana biasanya identitas dan wajah pelaku kriminal disamarkan, ternyata identitas dan foto wajah Jong Yo-jung diungkap jelas oleh Badan Kepolisian Metropolitan Busan pada tanggal 1 Juni tahun 2023. Sekedar informasi, pengungkapan identitas dan wajah pelaku ini merupakan kali pertama dalam kurun 8 tahun terakhir, sejak identitas tersangka dalam penembakan di Busan Jinseo terungkap pada tanggal 5 Oktober tahun 2015. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan bagi masyarakat dari kejahatan serupa. Mengutip dari MBC, masih di hari yang sama, pada tanggal 1 Juni kakek Jong Yo-jung menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban karena telah salah membesarkan cucunya. Kakek Jong juga mengatakan bahwa cucunya itu sedang melakukan persiapan untuk tes pegawai negeri sipil di tanggal 10 bulan depan. Pada tanggal 2 Juni tahun 2023 pagi, Kantor Polisi Metropolitan Busan dan Kantor Polisi Gyeong menyerahkan Jong Yo-jung ke Kejaksaan Distrik Busan, dengan tuduhan pembunuhan dan penelantaran jasad. Saat itu, Jong berkata di depan kantor polisi sebelum tuntutan dibacakan di hari yang sama, bahwa ia menganggap dirinya sepertinya sudah gila. Jong juga mengaku dengan tulus meminta maaf kepada keluarga yang berduka.
Kepala Kantor Kejaksaan, Song Yang-in, Kantor Kejaksaan Distrik Busan sedang mengatur tim investigasi khusus ke dalam 3 kantor kejaksaan milik Departemen Kejahatan dan Kekerasan. Kejaksaan berencana melakukan penyidikan sampai akhir masa penahanan pada tanggal 11, dan bila perlu, dapat memperpanjang masa penahanan sekali lagi, guna mendalami apa motif sebenarnya di balik aksi keji yang dilakukan oleh Jong. Kebrutalan pembunuhan yang dilakukan Jong Yo-jung menarik perhatian banyak orang karena bermotif seperti psikopat. Termasuk dari kalangan akademisi, salah satunya Lee Soo-jong, seorang profesor psikologi kriminal di Universitas Kyonggi. Dalam kemunculannya di YTN Newsrider tanggal 3 Juni tahun 2023, Profesor Lee mengomentari rekaman CCTV yang menangkap Jong Yo-jung setelah melakukan aksinya. Menurutnya, pemandangan ini sangat unik karena dapat melihat sekilas adanya dugaan faktor gangguan kepribadian, yang terlihat dari langkah Jong Yo-jung yang berjalan dengan tenang usai menghabisi nyawa korban. Profesor Lee menambahkan bahwa seseorang yang baru saja membunuh, pasti ada muncul rasa malu dan ketakutan, namun hal itu tidak terlihat pada Jong Yo-jung. Menurut Profesor Lee, secara garis besar, pelaku termasuk orang yang cukup cerdas namun juga ceroboh karena melakukan perencanaannya secara serampangan. Selain itu, menurutnya, Jong menargetkan korban yang seusia dengannya, mungkin karena 5 tahun setelah lulus sekolah, Jong tidak menemukan pekerjaan dan menganggap dirinya tak mampu bermasyarakat. Di samping itu, ada kemungkinan bahwa ada rasa yang muncul dalam diri Jong yaitu rasa ingin menjadi seperti korban. Menurut keterangan polisi, Jong Yo-jung tinggal bersama kakeknya selama kurang lebih 5 tahun setelah lulus sekolah menengah atas. Jong diketahui tidak pernah melakukan kejahatan serupa atau menerima perawatan untuk penyakit mental di masa lalu. Awalnya Jong Yo-jung dilaporkan membantah kejahatan tersebut dan mengklaim bahwa itu adalah kejahatan yang tidak disengaja. Mulai dari berbohong kalau sudah menemukan korban tergeletak tak bernyawa hingga berbohong kalau ia diminta seseorang untuk membunuh agar nyawanya selamat. Namun, setelah berulang kali diinterogasi polisi dan dibujuk oleh keluarga, Jong kemudian mengaku bahwa benar ia melakukan tindakan keji itu. Jong mengaku bahwa ia sengaja meninggalkan beberapa potongan tubuh lainnya yang sulit dihancurkan di rumah korban. Selain itu, ia juga mengaku memutuskan berhenti memutilasi tubuh korban karena ia kehabisan tenaga. Anehnya, alasan Jong tega melakukan hal sadis tersebut karena ingin saja melakukan pembunuhan. Diketahui, Jong telah mengumpulkan pengetahuan tentang pembunuhan dari berbagai sumber, termasuk dengan menonton program TV, pencarian internet, dan novel kriminal dari perpustakaan setempat. Di ponselnya, terlacak catatan pencarian tentang pembunuhan, yaitu sekitar 3 bulan sebelum kejahatan terjadi, serta temuan catatan buku atau video terkait kejahatan juga terungkap. Seperti dikutip dari TV Chosun, Jong Yo-jung melancarkan aksinya diduga setelah ia menonton film tentang pembunuhan tepat sebelum kejahatan tersebut. Dalam film tersebut, karakter utamanya membunuh seorang wanita dan mencuri identitas korban untuk bertahan hidup. Usut punya usut, dalam sebuah diskusi online, netizen Korea menyebutkan bahwa film yang dimaksud tampak mirip dengan film yang dirilis pada tahun 2012 silam. Film tersebut adalah film Helpless, atau di Korea dikenal dengan judul Hwacha, yang merupakan sebuah film misteri psikologi. Sementara itu, belum ada kepastian apakah betul film yang ditonton oleh Jong Yo-jung adalah film tersebut atau bukan. Di samping itu, selain membahas tentang film Helpless, banyak netizen beramai-ramai mengungkapkan perasaan mereka di sebuah situs diskusi online terkait kasus ini. Rasa takut, marah, simpati pada korban, dan rasa jijik pada pelaku menyatu menjadi satu. Beberapa dari mereka bahkan sepakat bahwa pihak berwenang harus memberikan hukuman yang berat dan setimpal. Di sisi lain, ketakutan akan aplikasi bimbingan belajar merebak di Korea Selatan imbas kasus pembunuhan yang dilakukan Jong Yo-jung. Beberapa dari mereka khawatir identitas pribadinya akan tersebar dan bisa jadi akan mengalami nasib serupa seperti korban. Ada yang memutuskan menghapus aplikasi, membatalkan jadwal bimbingan, bahkan ada yang memutuskan untuk melakukan video call daripada bertatap muka. Pada tanggal 3 Juni aplikasi bimbingan belajar ini memposting pemberitahuan di beranda, mereka berjanji untuk memperkuat verifikasi identitas untuk siswa dan orang tua, dan mengubah wilayah tempat tinggal dan foto pribadi di profil guru dari wajib menjadi opsional.
Mengutip dari Newsnet, pada tanggal 6 Juni tahun 2023, Kantor Kepolisian Metropolitan Busan menganalisis hasil tes diagnosa psikopat yang dilakukan pada Jong Yo-jung. Hasil analisa menunjukkan bahwa Jong Yo-jung punya level psikopat yang jauh dari kata normal. Di Korea Selatan sendiri nilai 25 poin sudah menunjukkan orang tersebut adalah psikopat, sedangkan di Amerika Serikat menggunakan nilai 30 poin. Total dari keseluruhan nilai tes psikopat pada Jong adalah 40 poin. Jumlah poin yang dihasilkan Jong Yo-jung tersebut ternyata lebih tinggi dari pembunuh-pembunuh sadis populer di Korea Selatan yang sudah masuk dalam serial killer Netflix, seperti Lee Yang-hak, pelaku pedofil, dengan 25 poin, Kang Ho-sun, sang pembunuh berantai, dengan 27 poin, Cho Do-sun, pelaku kekerasan seksual pada anak, dengan 29 poin, hingga Yo Yang-chul, sang predator, dengan 38 poin. Kepolisian mengatakan bahwa hasil tersebut kemudian akan dibawa ke kejaksaan paling lambat tanggal 7 Juni tahun 2023. Bagaimana menurut kalian mengenai kasus kali ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.